Om Swastiastu, salam. Perkenalkan, saya Imade Bagus Laksmana Putra. Kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai pre-operative preparation atau persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan pada saat menghadapi tindakan operasi. Jadi, pre-operative preparation ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pre-operatif atau sebelum kita melakukan operasi. Yang kedua, durante atau intraoperatif, yaitu persiapan yang kita lakukan pada saat dilakukan tindakan operasi. Kemudian yang ketiga, post-operatif, yaitu tindakan-tindakan yang kita lakukan pasca operasi. Jadi untuk memulainya, kali ini kita akan membahas mengenai pre-operatif. Nah, jadi apa sih tujuan kita mempelajari pre-operative preparation ini? Jadi yang pertama, tujuannya mengurangi risiko dalam tindakan pembedahan. Kita tahu sendiri, tindakan pembedahan itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Jadi untuk meminimalisir risiko, kita dapat melakukan pre-operative preparation. Yang kedua, meningkatkan outcome pasien. Jadi kita secara tidak langsung juga tidak dapat meningkatkan outcome dari tindakan operasi itu sendiri tanpa kita membantu mengoperasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kenyamanan pasien saat tindakan pembedahan dilakukan. Jadi kenyamanan tentu merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan tindakan pembedahan. Jadi apabila tindakan pembedahan kita sukses, namun pasien merasa kurang nyaman atau merasa nyeri dan sebagainya, jadi kita akan dapat dianggap gagal dalam melakukan tindakan, walaupun sebenarnya tindakan tersebut adalah berhasil. Kemudian yang keempat, mengurangi kecemasan pasien. Ini juga berkaitan dengan yang tadi. Jadi untuk mengurangi kecemasan pasien sebelum melakukan tindakan operasi. Kemudian yang terakhir adalah mencegah masalah post operasi. Jadi sebelum masalah tersebut terjadi, kita lakukan pencegahan di pre-operative preparation ini. Kemudian vignette yang diberikan ialah perempuan 27 tahun dengan diagnosa femme sinistra dengan rencana eksisi, dan dari operator akan dilakukan excisional biopsi ODC. Nah, jadi untuk ODC atau one day care sendiri memiliki beberapa persyaratan yang harus kita lihat untuk menentukan apakah pasien tersebut dapat melakukan ODC atau tidak. Yang pertama merupakan status fisik ASA. Jadi ASA merupakan skor yang dapat kita lihat pada pasien sebelum menjalankan operasi. Jadi pasien yang dapat melakukan ODC hanya pasien yang memiliki status ASA 1, 2, dan status ASA 3 yang stabil secara medis. Kemudian, risiko komplikasi juga dapat dikurangi jika kondisi medis yang sebelumnya sudah di bawah kendali setidaknya 3 bulan sebelum operasi. Kemudian, untuk usia, jadi pasien yang dapat melakukan ODC adalah pasien yang muda dan sehat. Jadi bayi prematur itu risikonya akan lebih tinggi, dan pasien yang lebih tua juga risikonya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, terdapat faktor sosial yang juga dapat dilewati oleh pasien, yaitu pasien harus siap untuk memiliki prosedur yang dilakukan sebagai kasus, kemudian tinggal dekat dengan rumah sakit, dan harus memiliki pengasuh dewasa yang bertanggung jawab dan mampu di rumah bersama mereka 24 jam pasca operasi. Kemudian untuk prosedur bedahnya, idealnya untuk prosedur bedah pasien rawat jalan
harus diselesaikan dengan jumlah waktu yang wajar, tidak memerlukan transfusi darah, dan tidak membuat perpindahan cairan yang berlebihan. Kemudian untuk durasi operasi, dalam pengaturan rawat jalan harus kurang dari 90 menit. Kemudian kontraindikasi untuk ODC, yang pertama obesitas. Jadi BMI atau body mass index merupakan suatu morbiditas untuk gejala kardiorespirasi seperti angina, asma. Oleh karena itu, pasien obesitas hendaknya kontraindikasi untuk dilakukan ODC. Kemudian selanjutnya pasien dengan penyakit kardiovaskular. Ini penyakit kardiovaskular yang diderita seperti angina, aritmia, atau gagal jantung yang tidak terkontrol, hipertensi lebih dari 180, atau penyakit jantung valve bawaan. Kemudian selanjutnya penyakit pernafasan, jadi asma yang tidak terkontrol, kemudian penyakit paru, PPOK, kemudian apnu tidur yang signifikan. Selanjutnya penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit liver, anemia, hemofilia, hipo atau hiperkalemia. Kemudian penyakit ginjal, penyakit neuromuskular, dan pasien dengan penyalahgunaan zat yang aktif. Nah, sebelum tindakan operasi dilakukan, kita harus melakukan pemeriksaan pada pasien untuk kita mengetahui jenis tindakan yang akan dilakukan dan juga apa tindakan anestesi yang tepat untuk dilakukan pada pasien. Jadi pemeriksaan yang pertama dapat melihat identitas pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, umur, kemudian pekerjaan, status perkawinan. Hal tersebut dapat mempengaruhi tindakan yang akan kita berikan nantinya. Kemudian kita lanjutkan dengan anamnesis. Jadi anamnesis yang umum kita lakukan dapat dilakukan dengan Secret 7 dan Fundamental 4, yaitu dengan menyatakan onset. Jadi apakah pasien FAM ini sudah sejak lama atau baru, dan kualitas, kuantitas, kronologis terjadinya FAM ini sendiri, kemudian lokasinya di mana saja, apakah ada faktor yang memperingan atau memperberat, dan kemudian apakah terdapat gejala penyakit lainnya. Kemudian Fundamental 4, penyakit pasien sebelumnya, penyakit keluarga, dan riwayat sosialnya juga harus di anamnesis dengan teliti. Kemudian untuk anamnesis khususnya, kita dapat menanyakan apakah pasien tersebut memiliki alergi atau riwayat alergi, kemudian riwayat pengobatan sebelumnya, dan riwayat penyakit seperti ini sebelumnya. Kemudian kita menanyakan kapan terakhir pasien memiliki makan dan lingkungan sekitar pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdiri atas pemeriksaan general, yaitu keadaan umum seperti kesadaran, tanda-tanda vital, blood pressure, nadi, respiratory rate, suhu, dan juga skala nyeri, berat badan dan tinggi badan untuk menentukan BMI. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan head to toe examination, apakah terdapat kelainan dari kepala hingga kaki. Kemudian pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang lebih khusus, yaitu pemeriksaan sistem organ yang dibagi atas 5B. Jadi brain, breathing, blood, bowel, dan bladder. Untuk brain, kita dapat memeriksa Glasgow Coma Scale atau GCS, yaitu tingkat kesadaran pasien. Kemudian kita dapat memeriksa pupil dari bentuk, ukuran, refleks pupil. Kemudian mini cognitive test untuk menentukan fungsi kognitif luhur untuk geriatri.
kemudian apakah terdapat parese, plegi, atau parestesi dari nervus cranialis, dan tentunya kekuatan motorik. Kemudian untuk pemeriksaan breathing-nya, kita dapat melakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi, juga auskultasi untuk melihat apakah terdapat pola nafas yang tidak wajar, apakah terdapat suara nafas yang tidak wajar, apakah terdapat pengangkatan dada yang tidak wajar. Kemudian untuk blood, kita dapat auskultasi dan palpasi suara jantung 1 dan 2, kemudian suara abnormal seperti galop, murmur, kemudian apakah terdapat regularitas detak jantung, kemudian kekuatan dan laju nadi. Kemudian untuk bowel, kita dapat melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi juga. Untuk inspeksi, apakah terdapat stoma sebelumnya telah melakukan tindakan operasi, kemudian produksi stoma dan drain. Kemudian untuk palpasinya dirasakan apakah terdapat distensi, apakah terdapat nyeri tekan seperti McBurney atau undulasi. Kemudian kita bisa lakukan perkusi untuk melihat seperti apa isi dari bowel tersebut, apakah dia timpani, apakah dia redup. Kemudian kita juga bisa lakukan auskultasi untuk mendengar bising usus dan juga bruit aorta. Kemudian untuk pemeriksaan bladder, kita dapat lakukan dengan memeriksa nyeri ketok CVA dan juga palpasi bentuk ginjal untuk memeriksa apakah terdapat infeksi atau inflamasi pada ginjal pasien. Kemudian kita juga dapat mengukur produksi urin pasien mulai dari warna, kemudian volume, apakah terdapat retensi urin atau tidak, apakah terdapat gangguan fungsi ginjal atau tidak. Kemudian pemeriksaan fisik yang selanjutnya kita bisa lakukan adalah Mallampati score. Jadi Mallampati score ini adalah skor yang bisa kita gunakan untuk menilai seberapa mudah atau seberapa sulit pasien tersebut untuk diintubasi. Jadi pemeriksaan dilakukan dengan membuka mulut dan lidah, dijulurkan, kemudian akan dilihat seberapa besar lidah menempati rongga mulut. Jadi Mallampati skor 1 sangat mudah untuk diintubasi, dan juga 4 sangat sulit untuk diintubasi. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan, yang biasanya kita bisa lakukan untuk usia sekitar kurang dari 40 tahun, itu untuk wanita bisa tes kehamilan, untuk usia 40 sampai 49, untuk laki-laki bisa elektrokardiogram, EKG, untuk wanita bisa melakukan pemeriksaan hematokrit. Kemudian untuk 65 sampai 74 bisa dilakukan pemeriksaan HB, hematokrit, EKG, urea, tes fungsi ginjal, nitogen, dan juga glukosa. Kemudian untuk lebih dari 75 bisa kita lakukan X-ray chest atau chest radiogram. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang lainnya, biasanya kita lakukan wajib, itu bisa dilakukan darah lengkap, yaitu memeriksa WBC, hemoglobin, hematokrit, dan juga platelet. Kemudian untuk kimia darah, yaitu fungsi hati, SGOT, SGPT, fungsi ginjal, BUN SC, dan juga elektrolit, dan juga AGD. Kemudian kita melakukan penunjang toraks X-ray dan EKG, dan juga CT scan atau MRI. Dan pemeriksaan penunjang juga disesuaikan dengan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Dan untuk pasien-pasien dengan usia muda, pemeriksaan penunjang ini tidak wajib dilakukan secara keseluruhan. Kemudian
setelah kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, kita dapat menentukan prognosis pasien yang akan dilakukan tindakan. Jadi skor yang kita bisa nilai adalah ASA score. Jadi ASA score nomor 1 atau ASA score 1 ialah pasien yang normal dan sehat. Jadi contohnya merupakan pasien sehat, tidak merokok, tidak alkohol. Kemudian ASA 2 pasien dengan penyakit sistemik yang ringan. Kemudian dapat include perokok, alkohol yang tidak berat. Kemudian yang ASA 3 itu pasien dengan penyakit sistemik yang berat. Kemudian ASA 4 pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam nyawanya saat ini. Kemudian 5 pasien yang sudah tidak dapat terselamatkan tanpa adanya operasi. Kemudian ASA 6 pasien yang sudah meninggal, dinyatakan brain dead. Dan untuk notasi E merupakan notasi untuk pasien emergensi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk persiapan preoperatif. Terima kasih atas perhatiannya.